Oke, kembali lagi pada video lanjutan untuk materi minggu ini. Kalau pada video sebelumnya itu mengenai materi muatan lokal, asal-usul Dayak, dan juga perjuangan bangsa Dayak. Nah, sekarang itu merupakan subbagian dari perjuangan bangsa Dayak. Kalau minggu kemarin kita mengenai tentang proses pembentukan Kalimantan Tengah itu seperti apa. Nah, pada hari ini atau pada video kali ini dia akan menerangkan bagaimana sejarah singkat perjalanan panjang atau proses pembentukan kota Palangkaraya itu. Silakan disimak. Sejarah singkat pembentukan kota Palangkaraya. Muatan lokal SMK tahun 2020. Sumber buku Paneser Panatau Tatu Hiang oleh Nilariwun. Sejarah singkat pemancangan tiang pertama kota Palangkaraya. Palangkaraya dalam prosesnya menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya melalui banyak tuntutan dari daerah lain di Kalimantan Tengah untuk menjadikan daerahnya menjadi ibu kota provinsi. Akhirnya Bapak RTA Milono selaku Gubernur Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah membentuk panitia yang ditugaskan untuk mencari dan merumuskan daerah mana yang pantas untuk dijadikan ibu kota provinsi pada tanggal 23 Januari 1957. Panitia tersebut terdiri dari Mahir Mahar, Cilikriwut, Giobos, Kamis, dan Christopher Mihing. Adapun penasehat ahlinya yaitu Ermo Nasir yang merupakan Kepala Dinas PU Persiapan Provinsi Kalimantan Tengah dan Insinyur Pan der Pits, Pegawai PU Persiapan Provinsi Kalimantan Tengah bagian gedung. Setelah rapat dan berdiskusi, maka diperolehlah pendapat bahwa di sekitar desa Pahandut di Kampung Jekan Raya dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan sebagai calon ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dengan alasan yakni posisi daerah yang dicalonkan berada di tengah masyarakat sehingga memudahkan proses kepemimpinan dan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 kabupaten dan Palangkaraya sebagai ibu kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959, maka ditetapkan pemindahan tempat dan kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangkaraya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan kota praja Palangkaraya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana yang pada waktu itu dijabat oleh JM Nahan. Pada tanggal 11 Mei 1960 dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan kota praja Palangkaraya yang dipimpin oleh JM Nahan. Selanjutnya tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka khusus persiapan kota praja Palangkaraya dipimpin oleh W. Condrat dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kota Praja Administratif Palangkaraya. Administratif Palangkaraya dengan membentuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Palangka di Pahandut, Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling, Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang, Ngandurung Langit. Pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2, yaitu Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangkaraya. Sehingga Kota Praja Administratif Palangkaraya telah mempunyai 4 kecamatan dan 17 kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan untuk menjadi satu kota praja yang otonom sudah dapat dipenuhi, serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kota Praja Administratif Palangkaraya, maka terbentuklah Kota Praja Palangkaraya yang otonom. Persiapan Kota Praja Palangkaraya menjadi kota praja yang otonom dihadiri oleh Komisi B DPR GR Bapak LS Handoko Wijaya, para anggota DPR DR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jenderal TNI M. Panggabean, Deyahdak 2 Kalimantan, utusan-utusan pemerintah daerah Kalimantan Selatan, dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya. Maka resmilah Palangkaraya menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan mulai berkembang dengan pesat dalam segala aspek, baik pembangunan, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya hingga saat ini. Berikut merupakan dokumentasi monumen atau Tugu Soekarno sekarang, serta keadaan kota Palangkaraya dan juga Taman Pasukameluh yang berada berdampingan dengan Tugu Soekarno yang terdapat di Jalan Es Parman, Kota Palangkaraya. Demikian pemaparan materi tentang sejarah singkat mengenai Kota Palangkaraya. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita jangan melupakan sejarah daerah kita. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitulah sejarah singkat mengenai proses pembentukan kota Palangkaraya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you.